Baik, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi apa siang sih? Pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 9. Kalau siang? Kalau siang dari jam 10 sampai jam 2. Kalau sore? Dari jam 3 sampai jam setengah. Gitu ya? Oke lah, terserah aja jawabnya. Ya, kita masuk materi yang pertama. Kemarin libur ya. Mau libur lagi nggak? Ya, tapi nanti risikonya nambah ya. Oke, masuk ke materi yang pertama. Yang kita bahas hari ini adalah pembahasan tentang filsafat ilmu pengetahuan. Sedikit aja itu ya, supaya ada sedikit masuklah, karena nanti ada kaitannya dengan penelitian filsafat itu. Tapi filsafatnya itu nggak usah terlalu pusing, pikirnya nanti ya. Kemudian kita bahas cara atau gaya berpikir, karena ini selalu dipakai di dalam penelitian ya. Bedanya antara metode dengan metodologi. Terus definisi penelitian atau pemahaman tentang penelitian itu apa. Nanti yang dicari dari penelitian apa? Tujuannya ngapain sih sebetulnya? Apa aja isinya di dalam penelitian itu? Ya. Ini kaitannya dengan nanti penulisan laporan PKL dan TA, proposal dan TA-nya. Ya, itu ya. Terus ada klasifikasinya. Ada yang disebut dengan riset gap dan novelty dalam penelitian itu. Lalu dalam penelitian itu harus ada kontribusi. Nah, seperti apa sih kontribusinya ke dalam ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian? Ya. Ini yang pertama, filsafat ilmu. Nggak usah terlalu pusing mikirnya ya. Nggak usah terlalu pusing. Ya, seperti itu kira-kira. Usaha nih. Spekulatif, rasional, sistematik, konseptual, memperoleh pengetahuan atau pandangan yang selengkap mungkin mengenai apa yang disebut realitas atau kebenaran. Nanti kita masuk setelah ini kita tahu ada realitasnya. Ya, kita sudah paham duluan. Ini adalah kita kenal, ini adalah sesuatu ini. Gitu ya. Nah, kalau filsafat ilmu itu cabang dari filsafat dengan pokok bahasan ilmunya itu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Yang dibahas itu ilmunya, filsafat ilmu. Ya, sekali lagi nggak usah terlalu pusing. Ya. Nah, bagian dari filsafat ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Pernah mendengar ini? Barusan tadi saya sebut. Berarti pernah mendengar ya. Ontologi itu apa? Dia membahas realitas atau hakikat sesuatu yang ada, baik secara jasmani, secara fisik maupun rohani, non fisik. Nanti kita akan tahu ini adalah A, ini adalah B kayak gitu. Ya. Kalau epistemologi dia membicarakan asal muasal, sumber, struktur dan validitas kebenaran pengetahuan. Ini berkaitan dengan penelitian nanti, tapi waktu kita meneliti itu nggak disebutkan lagi ontologi, epistemologi, aksiologi, ya nggak disebutin lagi. 3 kali nanti dapat piring ya. Ya, aksiologi, ya ini membahas kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Kita tahu itu untuk apa? Nah, seperti itu ya. Sekali lagi nggak usah pusing. Dan ini nggak keluar di ujian, ya. Cuman ini ada kaitannya, seperti ini. Gambar apa itu? Kursi. Pertanyaan kedua, bagaimana bisa tahu itu kursi? Kalau nggak ada gambarnya, saya tunjuk itu gambar. Benda. Ini apa? Kursi. Kursi. Ciri-ciri dan fungsinya.
taunya itu. Bagaimana bisa kita tahu itu kursi? Nah, tuh tadi. Terus apa manfaat pengetahuan tentang kursi? Itu manfaat kursi. Bisa didudukin. Apa manfaatnya kita tahu bahwa itu adalah kursi itu, kita tahu bahwa itu ada kursi itu, manfaatnya apa? Mulai pusing kan? Nah, tuh, belajar filsafat, untung kita nggak belajar filsafat ya, belajarnya cuma sepintas saja. Karena ini ada kaitannya dengan penelitian. Ketika kita mengangkat suatu permasalahan harus tahu hakikat masalahnya apa, gitu. Terus kok kita bisa tahu kalau itu adalah sebuah masalah? Terus kalau kita sudah tahu, buat apa? Kalau filsafat itu ada terus muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya. Gambar apa itu? Kursi. Ini kursi bukan? Ini sofa katanya, bukan kursi. Yang ini? Mana ini? Ini apa? Bingung. Ini? Kursi. Yang ini kursi juga. Ini kursi juga. Ini? Ini? Ini kursi mahal, Pak. Ini kursi enak. Kursi empuk, yang ini kursi nggak ada senderannya, yang ini bangku kalau kita sebut biasanya ya. Ini kursi roda, ini kursi nggak tahu apa namanya, ini kursi plastik, ini kursi gantung. Intinya adalah kursi. Kok bisa tahu kalau itu kursi? Padahal bentuknya lain-lain. Kita itu banyak mengetahui sesuatu. Ya, hakikatnya meja, nanti ini bentuknya meja seperti itu disebut meja. Nanti ada lagi bentuk yang lain, itu meja. Ya. Di warung di belakang, di warung, kantin di belakang. Meja juga kita sebut. Ya, mau bentuknya seperti apa, kita ketika lihat kita paham itu meja. Hakikatnya. Ini papan tulis. Kalau papan tulisnya nggak ada kakinya, ditempel langsung ke tembok, namanya apa? Ya tetap papan tulis. Sekarang kita ganti bukan pakai papan, pakai kaca. Namanya kaca tulis. Tetap kita akan kenalnya itu papan tulis gitu. Cuman kita nyebutnya lain-lain. Sudah mulai pusing? Ya. Gambar apa itu? Kita sebut gambar kursi. Itulah yang disebut ontologi. Hakikatnya itu kursi. Nah, kalau sudah kasih contoh baru paham. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu kursi? Nah, itu epistemologi. Jadi yang dibahas itu bagaimana kok bisa tahu. Bukan manfaatnya ya. Itu yang ketiga. Apa manfaat pengetahuan tentang kursi? Bukan manfaat kursinya. Kita paham, kita sadar, mengerti hakikat dari kursi itu buat apa? Supaya ya supaya tahu kalau nanti ketemu sesuatu lagi, kita tahu, itu kursi. Tetap bentuknya dirubah-rubah bagaimanapun, kita tahu hakikat, itu kursi. Manfaatnya. Sudah ya, cukup aja ya. Nanti mual ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada, bagus. Nah, kajian dari inti filsafat itu ada 3. Logika, hubungannya sama benar sama salah. Logika ya, logika kan true, false, 0, 1. Etika berkaitan dengan baik dan buruk. Sedangkan estetika berkaitan dengan indah dan tidak indah. 3 itu ya, nggak usah dicatat ah. Saya bilang nggak keluar di ujian. Ya,
Sumber pengetahuan, kita nih mengetahui sesuatu dari mana saja, setidaknya paling tidak ada 8 itu. Dari common sense, pendapat umum, orang bilangnya begitu, semua orang bilang begitu, ya udah itu. Kita jadi tahu karena sebab pendapat orang lain secara umum ya. Kemudian ada lagi berdasarkan kekuasaan dan tradisi. Misalnya memang dipaksa kita pahamnya seperti itu. Contohnya apa? Biasanya di undang-undang. Yang dimaksud dengan ini adalah ini. Mau nggak mau kita harus mengarahkan pemahaman kita ke situ, pengetahuan kita ke situ ya. Begitu juga dengan tradisi di masyarakat biasanya. Ada tradisi apa? Ya kita taunya seperti itu. Kemudian postulat ya. Kebenaran tanpa harus diuji. Yakin aja sudah bahwa itu benar. Seperti keumuman yang terjadi gitu ya. Di mana-mana kalau terjun dari atas mesti ke bawah jatuhnya. Nggak ada jatuhnya ke atas, itu nggak usah diuji lagi. Kalau mau silakan aja ya, tanpa perlu dibuktikan ya, sama kurang lebih ya, sudah paham kita. Kalau kita sudah paham begitu tuh berarti tadi kajiannya apa di antara 3 tadi yang ada gigi-giginya tadi masuk di mana dia? Pokoknya kalau terjun mesti jatuhnya ke bawah, kita tuh sudah paham itu di antara 3 yang tadi yang ada giginya, bukan yang ada kakaknya. Itu kan logika, estetika, etika, itu K belakangnya. Kalau tadi gi, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Kita sudah paham bagaimanapun cara jatuhnya, gaya jatuhnya, dari manapun dia jatuhnya, namanya ontologi. Paham sudah kita. Terus berdasarkan sains, ini belajar memang. Nah, seperti ini belajar sehingga bisa tahu ya. Lalu ada lagi berdasarkan pengalaman, dapat pengetahuan itu dari pengalaman. Ya, dapat ilmunya. Kita dapat ilmunya orang bisa marah, salah satu sebabnya karena kita pukul. Apa percaya coba aja. Ya, berdasarkan pengalaman. Kemudian mitos dan tahayul. Ada juga ya, katanya kalau ditawari orang makan, kita mau pergi, ditawari makan, paling enggak diambil sedikit atau minimal tempatnya dipegang, biasanya gitu. Apa kalau bahasa kita apa? Hah? Kalau tidak dilakukan, yang ini buat megangnya itu apa? Kalau kata orang Banjar tuh sempulun. Sempulun tuh bisa berarti diambil, dirasai sedikit, atau dipegang gitu aja. Menghormati. Nah, ternyata kejadian sesuatu karena dia tidak melakukan itu. Nah, kita sebut dengan pohuni atau kepuhunan. Itu mitos ya, nggak ada hubungannya sebetulnya. Tapi secara logika mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada sebabnya. Misalnya lagi buru-buru ya, ditawarin sesuatu yang enak ini, tapi karena buru-buru ya akhirnya dipegang aja, atau enggak ya nanti aja misalnya gitu. Nah, berangkatlah ke kampus, menghayal di jalan, aduh jakat tadi dimakan aja lah, atau di sedikit barang misalnya gitu. Nah, nggak sadar tiba-tiba nabrak paman pentol. Nah, lalu disebutlah itu kepuhunan gara-gara tadi tidak mencicipi sedikit, padahal nggak ada hubungannya, dia tuh menghayal aja. Nah, udah sering saya sebut itu, entahlah di kelas ini atau di kelas-kelas sebelumnya. Ada orang bilang kalau anak perempuan suka berdiri depan pintu, jodohnya sulit. Di kampung saya malah jodohnya lebih cepat. Kenapa? Karena dilihat orang nggak sekolah, nggak kuliah, dilamar orang. Lebih cepat justru. Ya. Intinya sebetulnya apa? Ganggu orang lewat. Ya, banyak yang seperti itu, pamali. Apalagi pamali. Kalau kita bawa makanan ke tempat orang, terus kita ikut makan, katanya buruk siku. Nggak ada. Cuma adab aja, karena kita bawain buat orang, masa kita ikut makan, logikanya seperti itu. Padahal nggak apa-apa juga.
Ya. Apalagi banyak nih, terutama yang pamali itu. Macam-macam ya. Nah, kita punya pengetahuan, walaupun pengetahuan itu sebagiannya tidak benar yang seperti itu ya, tapi kita punya pengetahuan. Lalu studi kasus, kita memang menguji coba, ngetes gitu. Oh, ternyata hasilnya seperti ini, baru kita tahu. Salah satunya adalah di penelitian itu studi kasus. Ngarahnya ke situ, ke dapatnya nanti hasil itu adalah setelah ada kasusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke gaya berpikir orang. Ada gaya sintesis, ya ini pemikir kreatif. Cenderung melihat persoalan secara terbalik. Dia melihatnya itu, kata orang, gak mungkin. Menurut dia mungkin. Nah, karena dia punya pemikiran seperti itu, akhirnya dia mencoba membuktikan pemikirannya dia, yang dia katakan mungkin. Padahal orang bilang tidak. Ya, nanti silahkan diposisikan ke diri sendiri. Nah, kita ada di mana ya? Ada orang idealis, ini standar kebenarannya berdasarkan pengalaman, pendidikan, kultur budaya dan kebiasaan. Biasanya orang kalau terjun dari lantai di atas, biasanya jatuhnya ke bawah. Bukan biasanya, memang ke bawah. Ya. Standar kebenarannya tuh seperti itu memang. Kenapa? Orang sebut gaya gravitasi. Ada lagi yang membantah ya, yang FE, flat earth, konsep bumi datar ya, katanya itu bukan gravitasi, tapi karena ada massa. Ya, terserahlah mau bumi ini bulat, mau bumi ini datar, terserah aja. Yang penting TA nanti dikerjakan, kan gitu. Berantem sibuk urusan bumi bulat, bumi datar, TA nggak dikerjain. Lulusnya dari mana? Gitu. Lebih penting lulus daripada bahas itu aja. Ya, kalau idealis ini sesuai dengan keadaan yang ada gitu. Ya. Kemudian ada yang pragmatis, ini fleksibel dan praktis, ingin pembuktian dalam waktu singkat. Kata orang begini, masa nggak percaya saya? Nah, buktikan langsung, segera. Ini orang pragmatis. Ada yang pragmatis di sini? Yang idealis. Kemudian ada yang analis, ini menyukai sesuatu yang bersifat detail. Ya, ini saya. Tahu ya, sudah bisa menilai diri sendiri, yang dinilai itu jangan orang. Saya menilai diri saya, masuk di sini. Tapi tidak selalu, kadang-kadang bisa idealis, sayanya kadang-kadang bisa pragmatis, kadang-kadang bisa sintesis. Tapi lebih banyaknya analis. Kemudian ada lagi yang gaya berpikirnya realis. Nah, ini orang bisa berubah pendapat. Kenapa? Dia pegang realitas yang ada saat ini, sekarang ini. Ketemu nanti ada yang baru, artinya keadaannya itu memang berubah, realitasnya ternyata berubah, dia akan ikut yang baru. Ya, tapi bukan pelin-pelan, ini bukan. Dia pegang sesuatu yang saat ini memang terbukti benar, dia pegang. Ternyata ke depannya kebenaran itu berubah. Dia akan ikut perubahan itu. Itu realis, sesuai dengan keadaan sekarang. Ya, ternyata keadaannya berubah-ubah terus. Ya, dia akan pendapatnya akan berubah-ubah terus sesuai dengan realitas yang ada. Masuk di mana kalian ini? Pokoknya kalau bikin tugas misalnya gitu ya, kurang ini kayaknya nggak benar nih, itu analis. Rasanya kurang sempurna aja. Nah, analis lebih suka detail. Lanjut ya. Nah, sekarang pola pikir ilmiah. Tadi gayanya, sekarang pola pikir ilmiah. Ini masuk di penelitian. Pertama ada pola pikir induktif. Ya, ini dari yang bersifat khusus nanti menjadi yang bersifat umum. Contohnya, tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati. Itu khusus. Khusus untuk tumbuhan mati, khusus untuk hewan mati, khusus manusia mati.
kesimpulannya semua makhluk hidup akan mati. Itu induktif. Itu contoh paling gampang. Nanti cari sendiri contoh-contohnya. Ya, untuk yang induktif. Kalau deduktif, ya, ini dari yang bersifat khusus dan umum, nanti hasilnya khusus. Ya, faktanya, nih kenyataannya, semua manusia akan mati. Fulan, karena saya kemarin bukan Fulan tuh, mau disebut Budi, khawatir ada yang namanya Budi. Ya, si A adalah manusia. Tadi premis umumnya adalah semua manusia akan mati. Semua. Ada yang nggak mati? Ada. Ini mati semua? Ya, belum. Yang lain mati semua. Kamu aja sendiri yang ada, kira-kira memilih ikut mati apa tetap hidup? Ngapain juga sendiri ya? Semua manusia akan mati. Si A adalah manusia, si B juga manusia. Kesimpulannya, si A dan si B akan mati. Khusus untuk A dan B. Gitu ya. Nanti dalam penelitian, dua ini yang akan kita temui. Pilih aja yang mana nanti. Nggak bisa dipakai dua-duanya. Ya, pada saat kita membahas itu, bahasnya umum, kesimpulannya khusus nanti. Ada lagi nanti kita bahas secara spesifik, ini 1, 2, 3, lalu dapat kesimpulan secara umum. Nah, itu deduktif. Salah, kebalik. Ya, induktif, dari khusus ke umum. Intinya seperti itu ya. Kalau induktif dari khusus ke umum. Kalau deduktif dari umum ke khusus. Berarti nggak ada yang perlu ditanyakan kan? Nggak ada. Lewat. Harusnya slide itu dulu ya kalau baru ditanya. Nah, sekarang metode. Paling 15 menit lagi selesai nih ya. Metode. Metode itu apa secara harfiah? Cara. Kalau dari bahasa, saya kurang suka yang kayak gini. Asalnya dari bahasa ini. Intinya aja lah apa gitu kan. Metode itu adalah cara. Ya, jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika kita nanti membuat penelitian, langkah-langkah penelitiannya harus diikuti. Nggak bisa tiba-tiba langsung jadi aplikasi. Masalah orang selesai, orang bingung, apa masalahnya? Seperti apa sih duduk masalahnya ini? Nah, terus, yang mau dibahas, yang mau diselesaikan masalah apa dari semua masalah yang ada? Seperti itu. Terus langkah menyelesaikan masalahnya gimana? Itu masuk dalam penelitian. Ya, dan saya nanti nggak jauh dari pedoman penulisan TA supaya mudah nanti. Bisa juga diartikan sebagai prosedur, teknik atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode adalah jalan atau cara untuk melakukan sesuatu itu secara umumnya. Kita ingin melakukan sesuatu itu pasti ada yang dituju. Nah, makanya di situ disebutkan untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah dalam penelitian, tahap-tahap dalam penelitian itu dilaksanakan untuk mencapai hasil, mencapai kesimpulannya nanti apa. Jelas ya? Kalau metodologi, nah ini adalah ilmu. Ilmu yang membahas tentang cara seperti apa, ya. Cara atau ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu lewat prosedur ilmiah, bukan kita bikin sendiri, tapi sudah ada tahapan baku, ya. Yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, teori, dan metode itu sendiri. Jadi metode itu ada di dalam metodologi. Bagian dari metodologi. Kalau metode tadi caranya, kalau metodologi ilmu yang membahas tentang bagaimana caranya. Sudah ya, nggak usah terlalu. Sekarang masuk ke
penelitian. Tentang penelitian itu apa? Ya, dari bahasa Inggris research dan bahasa Perancis recherche. Nggak tahulah sebutannya apa seperti itu. Ya, tapi saya dengar yang punya materi ini nyebutnya begitu. Karena beliau kuliahnya di Jepang. Jauh ya, di Jepang bahasanya bahasa Perancis. Re artinya kembali, to search, mencari. Jadi nyari lagi, itulah yang disebut dengan research. Di kita disebut penelitian. Kata yang paling dekat adalah riset. Ya. Jadi harusnya mata kuliah kita ini judulnya metodologi riset. Tapi di dunia pendidikan tinggi disebutnya penelitian. Ya. Penelitian itu berangkatnya dari adanya masalah penelitian, bukan masalah kehidupan. Masalah kamu apa? Masalahnya tidak punya duit, lalu diteliti. Kenapa tidak punya duit? Itu masalah kehidupan, bukan masalah penelitian. Jadi berangkatnya dari adanya masalah penelitian. Nah, yang mungkin ya sudah diketahui metode pemecahannya, tapi belum diketahui metode pemecahan yang lebih baik. Ya, ini menurut Prof. Romi Satriawahono. Jadi penelitian itu apa? Proses menjelajahi yang tidak diketahui, mempelajari dan mempelajari hal-hal baru, membangun pengetahuan baru ya tentang hal-hal yang belum pernah dipahami sebelumnya. Masih kurang jelas ini ya. Kalau sayanya sih sudah jelas. Ya. Jadi masalahnya masalah penelitian yang diangkat itu sebagai penelitian juga. Tapi nanti ada dasarnya dari mana masalah penelitian itu. Masalah penelitian itu setelah ini ya, yang dicari dari penelitian itu apa? Ya, ini menurut Dawson ya. Penelitian itu adalah kegiatan yang dipertimbangkan. Saya kasih tanda tanya karena bukan hanya itu pemahaman dari considerate ini. Bisa juga kita artikan penelitian adalah kegiatan yang memang direncanakan, ya, dipersiapkan. Maksudnya dipertimbangkan itu, ya, sengaja dan mengikuti prosedur ilmiah, ya. Jadi ada tahap-tahapnya, itu maksudnya considerate situ ya. Yang bertujuan untuk memberikan kontribusi orisinal pada pengetahuan. Ada kontribusinya kalau meneliti itu, kalau nggak ada kontribusinya, bukan penelitian namanya. Meneliti sesuatu yang sama, boleh. Objeknya sama, boleh. Topiknya sama, boleh. Tapi harus ada kontribusi orisinal. Ada sesuatu yang baru dari penelitian yang kita angkat itu. Walaupun topiknya sama, tempatnya sama, yang dibahas itu sama. Barunya di mana? Nanti ada slide tersendiri ya. Kontribusi pada pengetahuan maksudnya di bidang penelitian yang diminati itu. Konteksnya tentang apa nih? Ya di situ ada tambahan pengetahuan walaupun sedikit. Ya, itu penelitian. Maka jangan heran nanti kalau judul sama, biasanya yang dilihat rumusan masalah, batasan masalah, dan latar belakang. Wah, ternyata sama aja dengan yang pernah ada, ditolak judulnya. Harus ada sesuatu yang barunya itu apa di punya kita. Gitu ya. Penelitian itu dilakukan karena ada masalah penelitian. Balik yang tadi ya, masalah penelitian. Disebabkan adanya latar belakang masalah yang lahir dari masalah kehidupan. Nah, jadi bukan langsung tiba-tiba karena kada punya duit lalu diteliti. Kenapa? Ya. Jadi urutannya dari mana? Dari masalah kehidupan, iya. Tapi setelah itu diteliti, dilihat latar belakangnya, kenapa kok masalah dia ini seperti itu, kok kenapa latar belakangnya.
Ya, setelah itu dapat masalah penelitian yang itu yang akan diselesaikan lewat penelitian. Kalau nggak ada masalahnya, ya nggak layak untuk penelitian. Maka nanti kalau ditolak, ya lihat aja sebabnya. Mungkin masalah ini yang nggak ditemukan, sebenarnya nggak ada masalah itu, cuman dibuat-buat aja, bisa jadi. Di sebuah objek penelitian dia nggak kepengen apa-apa, nggak diminta buatkan apa-apa, tiba-tiba kita ngajukan, ngomong di sana perlu ini perlu itu, padahal nggak ada. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sesuatu yang kita lihat menurut kita, ya, menurut kita lebih cocok nih kalau pakai sistem, awalnya manual, lebih cocok pakai sistem nih, dibantu dengan aplikasi. Oke, dibuatkan. Ternyata malah merepotkan. Ada yang seperti itu. Ada toko di Jalan Raja Wali itu dulu seberang masjid, sekarang sudah pindah, agak bergeser. Dia nggak pakai sistem. Enak itu. Dia kalau orang beli, kebetulan cukup besar tokonya. Ya, kalau beli sesuatu sama dia tuh dia nyatatnya di kertas-kertas robekan itu. Kertas apa itu, slop rokok itu dirobek, nulisnya di situ. Beli ini, beli itu, harganya sekian. Nanti terakhir dia tim kalkulator, selesai. Terus ada orang yang bawa anaknya misalnya ke toko beliau itu, datang, diambil, anaknya kadang-kadang ngambil air minum itu, gelas itu. Apa sih, jelly dan seterusnya gitu ya. Pada saat mau bayar, ada beli banyak, mau bayar, itu tadi anak saya ngambil itu, katanya nggak usah aja, katanya nggak usah dihitung, maksudnya saya kasih aja sama yang punya toko. Dan itu nggak hanya kejadian 1-2 kali, bahkan kalau yang sudah langganan betul, harganya tiba-tiba langsung dikurangi. Ya, kemudian dibuat sistem pakai QR code, pakai barcode dan sebagainya, malah sulit, malah jadi lambat. Nah, jadi dihilangkan dulu mindset pola pikir kita bahwa kalau pakai sistem itu bisa lebih cepat. Belum tentu. Itu kebukti, ya, kenyataannya seperti itu. Akhirnya berhenti pakai itu. Pakai aplikasinya berhenti. Kenapa? Lah tadi susah itu. Yang ngambil minuman gelas tadi nggak dihitung, rugi jadinya. Kalau di sistem rugi dia. Ya. Begitu terakhir dihitung stoknya, ternyata minuman mineral atau yang gelasan itu ada kurang 2 atau 3, nggak ada. Tapi di penjualan datanya nggak ada juga. Rugi berarti kan. Nanti justru menimbulkan masalah, berarti kecurian. Jadi suzon sama orang yang datang dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Terus ngurangi harga. Susah tuh kalau pakai sistem. Ya, kalau udah pakai sistem, 1 atau 2 sistem, kalau dia sendiri yang langsung ngitung, dia sendiri yang ngurangin, enak, dia tahu. Nah, kalau ada orang lain yang ngoperasikan, ngasih diskonnya gimana? Susah. Ya. Jadi tidak semuanya ketika dibuatkan sistem jadi lebih mudah. Memang kalau dalam hal pembukuan lebih mudah. Kenapa? Nggak perlu capek ngitung dia. Ya, tinggal klik aja, nih hari ini kejual berapa barangnya, terus uangnya berapa. Cocokin aja dengan yang diterima, selesai. Ternyata ada selisih, nah tinggal dicari selisihnya di mana. Selisih itu selisih karena dianya lalai, ya, atau karena sebab lain. Jadi berangkatnya dari masalah kehidupan. Nah, lalu diuraikan latar belakang masalah itu kenapa, sehingga ditemukanlah masalah yang layak untuk diteliti. Ya, masalah penelitian itu juga berkaitan dengan sesuatu yang pernah dibahas orang sebelumnya. Ya, ini dilakukan secara terencana. Jadi memang sengaja, yang namanya meneliti itu sengaja, sistematis, berulang-ulang dan terukur. Nanti nyari data itu berulang-ulang, bukan sekali datang. Ya. Perlu lagi datang, cari lagi data yang lain, seperti itu. Kemudian memiliki orisinalitas dan kebaruan.
serta menghasilkan kontribusi orisinal pada pengetahuan dalam bentuk apa? Bentuknya bisa menemukan atau merevisi. Apa yang ditemukan atau direvisi? Teori. Bisa ketemu teori baru atau teori yang lama itu diubah oleh dia. Berdasarkan hasil penelitian dia, ternyata ada tambahan ini atau dirubah jadi begini teorinya itu. Bisa. Bisa juga menemukan atau merevisi metodenya atau faktanya, atau menemukan, membuat aplikasi baru, atau mengupdate, mengupgrade, merevisi aplikasi yang lama. Itu masuk di kita ya. Entah nanti bikinkan aplikasi baru atau merevisi aplikasi yang sudah ada. Contohnya, aplikasi smart. Menurut kalian, ada yang harus dirubah nggak? Smart itu. Nggak tahu Pak, jarang-jarang pakai. Barusan kan pakai nyusun KRS. Antara yang menggunakan PC atau laptop dan yang menggunakan HP-nya. Ada yang harus direvisi nggak aplikasi itu? Menurut kalian aja, ada nggak? Bohong kalau nggak ada. Ada keluhan menggunakan smart? Banyak. Itu jadi penelitian bisa. Satu hal yang paling umum yang saya lihat itu adalah tampilan. Tampilannya. Desain interface-nya. Akses pakai laptop, ukuran layar besar, menunya kelihatan semua. Begitu pakai HP, hilang dia. Ketutup, pindah posisinya, tapi pindah ini sulit dimengerti di mana posisinya. Ada yang memang nggak kelihatan sama sekali. Apalagi yang bentuknya tabel, yang paling ujung kanan itu ketutup. Padahal tombolnya di situ. Akhirnya harus rubah dulu, modenya mode desktop. Mode desktop akhirnya besarin, kecilin, geser. Nggak ketemu juga karena kelewatan. Bisa tuh direvisi. Nah, perbedaannya antara membangun software saja dengan riset, dengan penelitian, ya. Mengembangkan software, bikin aplikasi dalam penelitian itu bukan tujuan penelitian. Ini perlu ditegaskan. Tapi nanti ini akan berbeda ya dengan pembimbing mungkin. Pembimbingnya justru bikin aplikasi itulah. Penelitian itu adalah bikin aplikasi. Salah itu. Nah, saya katakan salah. Karena yang ngomong salah ini bukan saya. Prof. Romi Satriawahono. Ya, beliau yang bilang. Di dalam slide-nya dan juga dalam materi kuliah beliau, seperti itu. Mengembangkan software itu bukan tujuan utama penelitian. Jadi ketika nanti masuk bikin proposal, tujuannya bukan bikin aplikasi. Tujuannya apa? Menyelesaikan masalah. Yang masalah itu diselesaikan menggunakan bantuan aplikasi. Jadi tujuan sebenarnya bukan bikin aplikasinya. Masalah orang selesai apa enggak? Kalau mengharuskan bikin aplikasi, bikin aplikasinya. Tapi kesimpulannya bukan aplikasinya jadi selesai. Bukan. Masalah orang selesai apa enggak? Jadi mengembangkan software itu hanya sebagai tes bed. Tes itu coba. Bed itu kasur. Maksudnya ini sebagai tempat untuk menguji coba, membuktikan dengan bantuan aplikasi ini apakah masalahnya selesai atau tidak. Jadi kesimpulannya bukan membuat aplikasi, hasilnya adalah sebuah aplikasi, bukan itu. Aplikasinya iya, tapi kita uji aplikasi itu menyelesaikan masalah orang itu tadi atau tidak. Karena kan kita berangkatnya dari masalah. Masalahnya itu bukan karena orang itu pakai sistem atau tidak, bukan pakai aplikasi atau tidak sebetulnya. Coba aja lihat, misalnya kayak kasus toko tadi. Kita melihatnya itu sebuah masalah. Apa masalahnya?
Masalahnya ketika dia akhir mau nutup toko, dia ngitung uang yang dia terima berapa, barang sisanya berapa, kan gitu. Karena ketika barang itu tersisanya dapat berapa, kan ketahuan yang kejual juga berapa, dicocokin sama uangnya. Lama dia ngitungin sisanya berapa, kan gitu. Masalah itu. Masalahnya apa? Perlu waktu yang lebih panjang untuk melakukan pembukuan di akhir transaksi. Masalahnya itu. Kemudian dibuatkan aplikasi untuk membantu itu, ya. Aplikasi penjualan dapat, selesai. Apakah sampai di situ selesai? Dan dipakai, selesai kah sampai di situ? Belum. Buktikan benar membantu enggak? Yang tadi dia perlu waktu misalnya sampai 1 jam, terakhir ya, setengah jam sampai 1 jam misalnya, dengan bantuan aplikasi jadi berapa lama? Jadi 2 jam ternyata. Itu namanya nggak usah dibikin aplikasi, merepotin malahan. Ternyata setelah diuji coba, dilaksanakan seperti itu, hasilnya ditemukan hanya cukup waktunya 10 menit. Itulah hasilnya yang dituju itu. Terjawab nggak masalah dia? Ya terjawab. Kalau hanya sampai aplikasinya, enggak. Sampai sini mulai paham ya? Pak, jadi ibaratkannya misalkan ini orang ada masalah di pendataannya. Jadi kita menghasilkan misalkan nggak perlu mengembangkan software, mengajukan pakai Excel misalnya. Selesai masalahnya. Tapi kayak gimana? Boleh seperti itu. Karena saya ada menguji pakai Excel saja dia. Boleh. Tapi harus ada kebaruannya apa? Apa kebaruannya? Kalau objeknya boleh sama, di toko yang sama, di objek yang sama lah. Yang dibahas itu juga sama, tapi apa sisi barunya punya kita? Ya, jangan hanya di situ tadi. Ya, karena tujuan penelitian adalah untuk memberikan kontribusi orisinil pada pengetahuan. Pakai Excel dia selesai, bisa dan lebih cepat. Oke, sudah. Ada kebaruan nggak dengan penelitian yang lain dibandingkan dengan penelitian yang lain? Coba ada lagi pertanyaan. Kira-kira apa lagi? Ya sekali lagi ya, mengembangkan softwarenya itu bukan tujuan dari penelitian itu. Bukan tujuan utamanya. Karena apa? Karena kalau penelitian itu mesti ada masalahnya dulu. Nah, seperti itu ya. Kemudian mengembangkan software hanya sebagai testbed, alat untuk kita ngetes saja. Dengan penelitian ini kita bikin ke aplikasi, masalah dia terjawab atau tidak dengan sebab aplikasi tersebut. Nanti hasilnya boleh tidak berhasil. Paham nggak? Nanti aja ya. Nah, makanya tidak ada source code, tidak ada UML, tidak ada screenshot aplikasi di artikel-artikel jurnal seperti di WOS. WOS itu Web of Science, itu indeks dari jurnal-jurnal internasional ya, termasuk Scopus. Artikel yang terbit di situ jarang ada gambar aplikasi. Kenapa? Karena memang bukan aplikasi tujuannya, menyelesaikan masalah. Nah, kalau di kita memang ada sub bagiannya yang perlu membahas tentang itu. Masukin kalau itu. Tapi nanti kalau diterbitkan ke internasional, ke nasional, jarang. Walaupun ada nih, kecuali penelitian tentang perbaikan paradigma pemrograman, analisis desain, dan sebagainya. Kalau memang menganalisis desain itu kan ada wujudnya, gambarnya. Ya mau nggak harus dimasukin. Misalnya, meneliti tentang tampilan dari smart. Ya tampilan awalnya seperti apa? Terus kita teliti, kita tawarkan begini solusinya. Seperti apa gambarnya kan harus ada. Nggak mungkin dong kita bicara ukuran layar sekian ditulis misalnya kayak gitu kan nggak mungkin. Kasih warna ini, itu namanya ngoding CSS. Ya langsung aja kasih gambarnya, karena ketika kita lihat gambar itu kita langsung paham. Semuanya yang kita sebutkan itu kita bisa lihat. Tidak perlu dijelaskan secara detail semuanya.
Ada pertanyaan? Sudah mulai paham ya, apa itu penelitian? Meneliti itu dari mana asalnya? Dari masalah penelitian yang timbul dari latar belakang masalah yang lahir dari masalah kehidupan. Ada prosedur yang harus ditempuh, yang dilewati untuk sampai kepada hasil dari penelitian. Ada kontribusi terhadap pengetahuan. Ada sesuatu yang membedakan. Bedanya hanya tool saja. Tidak cukup kalau tool saja. Orang misalnya bikin pakai aplikasi berbasis web. Kita bikinkan, ternyata di sana nggak perlu pakai web, pakainya Excel aja misalnya. Terus kita bikinkan pakai Excel, tapi semuanya sama, yang lainnya belum ada kontribusi. Kontribusinya belum ada. Apalagi yang lain terhadap pengetahuan ya. Kalau terhadap pengetahuan itu bisa metodenya. Kalau sebelumnya pakai metode A, sekarang kita pakai metode B. Yang orang belum pernah pakai B itu. Jadi yang kita bikin itu sama, objeknya sama, topiknya juga sama, tapi kita pakai cara yang berbeda, misalnya gitu ya. Nah, itu ada kontribusinya. Kenapa? Orang belum ada yang kayak gitu. Di kita pakai itu, walaupun sedikit. Itu kalau penelitian. Jadi nggak usah terlalu jauh mikirnya, bikin aplikasi sistem informasi akademik gitu aja secara umum, ya. Batasan masalahnya ini. Itu terlalu luas. Kecilin aja lagi. Dari sistem akademik itu bisa dipecah lagi ke bawah. Apa? Banyak. Apa dari sistem akademik? Itu si smart itu banyak sekali isinya. Pecah lagi. Kayaknya masih bingung. Gimana Pak cara mecahnya ini? Ngisi KRS, itu ada sistem pengisian KRS ya. Tapi kan dia ada hubungan lagi dengan yang lain. Nanti apa hubungannya? Sama nilai. Ya enggak? Sama apa lagi? Sama dosen, sama mahasiswa dan sebagainya. Itu masuk dalam sistem informasi akademik. Ambil bagian yang terkecilnya saja apa? Misalnya lebih fokusnya kepada sistem pengelolaan data mahasiswanya. Spesifik lagi ke dalam. Gitu. Cuman memberikan visi-misi aja tentang prodi SE, tapi tidak menjelaskan apa itu esensi dari SE. Jadi kita pakai itu untuk membuat web untuk menjelaskan secara detailnya. Itu konten berarti. Kalau konten nggak perlu diteliti. Itu tidak termasuk kalau seperti itu. Tapi kalau sistemnya bisa. Ya. Kalau dari sisi desain misalnya bisa, karena sekarang kan tidak harus buat aplikasi, perancangannya juga bisa. Ya, yang penting metode yang digunakan ketika membuat perancangan pakai apa, ya. Terus nantilah ya ada setelah ini. Oke, sekarang karakter peneliti nanti ada ya. Peneliti boleh salah hipotesis, boleh ini yang saya bilang tadi ya, boleh salah hipotesis, salah analisis, salah pengujian hipotesis dan lain-lain. Tapi tidak boleh berbohong, menipu nggak boleh, mempermainkan atau memanipulasi data nggak boleh, mengubah hasil pengolahan data statistik nggak boleh, apa adanya saja. Kan kita tuh kan punya hipotesis tahu apa? Bahasa kita itu kesimpulan sementara atau harapan kita lah. Kita lihat sebuah masalah, ya. Kita sudah tahu nih tadi yang ontologi tadi, ya kita sudah paham sebenarnya karena ini dalam pikiran kita itu ontologi, ya. Kita sudah lihat seperti ini masalahnya. Kita urut latar belakang kenapa sih kok dia gitu, latar belakang berarti kan latar belakangnya seperti dapat ini masalahnya. Lalu kita buatkanlah sebuah sistem misalnya untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, setelah jadi selesai aplikasinya diimplementasi. Belum selesai nih. Kan tadi bikin aplikasi bukan tujuan. Kita uji sekarang. Nah, ternyata setelah diuji, diterapkan, hasilnya ternyata meleset dari apa yang kita harapkan dari hipotesis kita. Hipotesis kita adalah
dengan tadi ya, yang durasi waktu tadi yang setengah jam sampai 1 jam, dengan aplikasi ternyata harapan kita bisa jadi 10 sampai 15 menit. Intinya kurang dari setengah jam, bisa lebih cepat lah. Gitu ya. Ternyata setelah kita buatkan aplikasi diuji coba lebih lama. Ya. Ternyata lebih lama, mungkin nggak terjadi, mungkin. Nah, berarti kita salah hipotesis. Berarti penelitiannya gagal dong? Enggak. Itu berhasil. Selesai penelitiannya, selesai. Kesimpulannya apa? Ternyata dengan dibuatkan aplikasi ini, hasilnya tidak sesuai harapan, justru tidak membantu. Itulah hasilnya. Ngerti nggak? Saya yakin konsep yang ada di dalam mindset, cara berpikir kalian itu, di dalam pemikiran itu, kalau bikin aplikasi harus berhasil. Enggak. Ya. Yang penting itu penelitiannya selesai. Nah, sampai sini sudah mulai ini ya, bahwa kalau meneliti itu tidak mesti berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Namanya hipotesis. Hipotesis itu kesimpulan awal, nanti ada hipotesis yang memang asalnya dari hasil pengukuran penelitian, terutama yang kuantitatif. Kuantitatif itu berkaitan dengan angka, itu hasilnya pasti. Ya, kalau hasilnya pasti juga kalau salah, pasti juga kalau benar. Nah, kalau ternyata hipotesis kita tidak sesuai dengan hasil angkanya tadi, itu kan nggak bisa dibohongin. Kalau angka tuh pasti sudah hasilnya. Ya udah, itulah hasilnya. Maka kita buat kesimpulan bahwa ternyata diteliti dengan menggunakan ini, hasilnya malah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itulah hasilnya, Bu. Ya. Itulah penelitian. Nanti akan diselesaikan oleh peneliti yang lain. Makanya tadi masalah itu berangkatnya dari masalah penelitian. Nanti ada setelah ini. Gitu ya. Salah analisis, boleh terjadi salah analisis. Harusnya pakai metode A, kita pakai metode B, jadinya lain. Bisa jadi. Terus kita harus rubah lagi, misalnya. Kalau mindset kalian harus berhasil, ya kan? Rubah lagi. Berarti seminar proposal ulang. Kenapa? Karena metodenya berubah. Proposal itu sampai bab 3, sampai metodologi penelitian babnya. Nggak apa-apa. Itulah penelitian yang memang seperti itu. Tapi nanti sekali lagi saya ingatkan ya, akan ada beberapa orang, dosen mungkin, yang akan menyalahkan justru. Yang nanti akan bersikeras, aplikasinya harus sempurna. Enggak. Yang kita bikin aplikasi itu yang membantu menyelesaikan masalah orang tadi, rencana kita. Itu aja, yang lain-lain itu tambahan-tambahan itu nggak usah sebetulnya. Makanya ketika ujian seperti TA itu, yang penting itu adalah prototipenya. Masalah orang apa, kita bantu ceritanya nih, bantu dengan aplikasi, masalah orang terselesaikan atau tidak, itu aja. Kalau mau yang seperti ini tampilannya nanti kalau sudah penelitian selesai, silahkan mau dikembangkan, tampilannya mau seperti ini dan seterusnya. Inti permasalahan punya orang aja, terjawab apa enggak? Sekali lagi saya ingatkan, nanti akan ketemu dosen pembimbingnya mungkin ya, yang akan tambah ini. Kata Pak Ervan begini Pak, malah bikin berantem nanti. Pokoknya ikuti aja kata saya. Nah, kalian malah pusing ya. Saya menyarankan kalau terjadi seperti itu, sampaikan dulu. Ya. Nah, kalau saya yang ngomong kurang kuat, ini ada sumbernya. Profesor Romi Satria Wahono. Ini orang IT. Ya. Kata Prof Romi begini, Pak. Kasih aja petunjuk, ada YouTube beliau ada. Lihat aja di situ. Materi beliau itu sekitar 400 slide. Metodologi penelitian. Boleh di-download gratis. Nah, saya ambil sebagian dari situ. Karena beliaunya sendiri mengatakan silahkan pakai slide saya. Gak apa-apa, namanya diganti gak apa-apa, kata beliau gitu. Tapi kan nggak beradab orang masa ngajar metodologi penelitian, nama orang dihilangkan tanpa menyebutkan.
tidak memenuhi unsur penelitian. Penelitian itu harus ada nyebutin nanti punya siapa. Nah, itu saya cantumkan. Nah, seperti itu ya. Nggak boleh menipu, bohong, nggak boleh. Datanya dikarang sendiri, nggak boleh. Walaupun orang nggak tahu, kamu sama Tuhanmu tahu. Manipulasi data, tadi misalnya kejadian, ternyata setelah diukur, disurvei gitu ya, hasilnya menunjukkan orang nggak setuju. Harapan kita orang setuju. Tiba-tiba datanya kita rubah supaya jadi setuju. Nggak boleh, berdosa. Nipu. Lanjut ya. Gak apa-apa, rame ya? Ada pertanyaan dulu? Nanti pusing begitu nyusun. Enggak, kalau sudah paham konsepnya, sebetulnya mudah. Hanya sebetulnya mau atau tidak aja. Semuanya itu mau atau tidak. Nah, pengelompokan penelitian, ada yang berdasarkan pendekatan analisisnya, ya, ada kuantitatif, kualitatif, ada mix atau gabungan. Kualitatif biasanya berkaitan dengan deskripsi, narasi-narasi saja. Ciri khasnya, kalau kuali ya, ciri khasnya kualitatif itu ada wawancara. Itu kualitatif. Kuantitatif itu berkaitan dengan angka-angka. Ya, kalau mix itu gabungan keduanya. Ada. Tapi tetap nanti akan ada yang jadi fokus utamanya. Apakah dia itu kuantitatif, yang utamanya ditambahi dengan kualitatif, atau kualitatif yang ada kuantitatifnya. Apa Pak? Tatip. Pokoknya itulah. Secara umum ada dua itu, kualitatif, kuantitatif kalau penelitian. Ya, berdasarkan analisisnya. Kalau misalkan tujuan, ada eksploratif, menjelajahi, membongkar, ya. Pengembangan, ini bisa bikin baru, bisa. Verifikatif ini menguji, bisa. Menurut rancangannya, korelasional, kausal, komparatif itu membanding. Bisa kita eksperimen penelitian kita itu membandingkan, boleh. Nanti disebutkan di dalam metodologi penelitiannya di bab 3 itu disebutkan penelitian saya ini adalah penelitian komparatif misalnya. Nanti dalamnya apa? Membandingkan apa dengan apa? Ya, bisa seperti itu. Kira-kira yang bisa dibandingkan di sini apa? Misalnya meneliti mahasiswa, ya, dibandingkan antara mahasiswa prodi SI dengan prodi TI, misalnya sejajar, sama-sama S1, boleh. Tentang apa? Tentang penggunaan smartphone misalnya, boleh. Membandingkan ya. Kemudian ada eksperimental sungguhan, eksperimental semu. Ada lagi menurut rancangannya penelitian tindakan, biasanya di pendidikan kalau tindakan. Ada namanya penelitian tindakan kelas. Nah, itu biasanya. Berdasarkan waktu, longitudinal atau cross-sectional dan sebagainya lagi ya. Nah, kalau berdasarkan tujuannya, ada eksploratif, verifikatif tadi ya, dan pengembangan. Berdasarkan fungsinya, penelitian dasar dan penelitian terapan. Ini jangan bingung, saya pilih yang itu, nggak bisa. Nggak bisa ya, ini pengelompokannya saja. Misalnya penelitian kita adalah, saya penelitiannya penelitian terapan Pak, ya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Dia ada lagi apa? Penelitiannya terapan, tapi masuk kategori pengembangan. Seperti itu, ada yang seperti itu ya. Kualitatif, pengembangan, seperti itu. Jadi bukan hanya satu aja ya. Nah, seperti itulah ya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang paling gampang kita memahaminya. Ini menurut Prof. Romi ya. Jadi penelitian berdasarkan pendekatannya ada kualitatif, ada kuantitatif. Berdasarkan metodenya ada tindakan, eksperimen, studi kasus, survei. Berdasarkan jenisnya dia dasar terapan, explanatory, konfirmatori, deskriptif, ya, eksperimen atau korelasi. Nanti tiga-tiganya masuk itu. Penelitian kita ini adalah jenisnya jenis penelitian dasar. Metodenya metode eksperimen atau studi kasus. Ya, pendekatannya pendekatan kualitatif begitu. Ini yang paling mudah. Jadi tinggal ambil aja salah satu. Pendekatannya kualitatif, metode yang pakai apa? Kalau ada objeknya bikin aplikasi itu kan dua. Kalau nggak eksperimen ya studi kasus. Ya. Terus dia masuk dasar atau terapan.
seperti itu. Itu yang paling gampang ya. Nggak ada ya? Kuanti. Jadi masing-masing itu dari dua itu ada kelebihannya. Jadi ada di bawah ini kuatnya ini. Yang kuatnya Betul. Iya betul. Ada kelebihan, ada kekurangannya, betul. Ya, yang saya sebutkan tadi itu secara umumnya aja. Contohnya begini ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Semuanya itu, termasuk yang lain-lain tadi. Ada studi, metode dan sebagainya itu masing-masing punya. Misalnya kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu hasilnya pasti. Kita kasih kuesioner, orang jawab kan. Kita olah dengan bantuan aplikasi, hasilnya langsung muncul nanti. Sesuai atau tidak dengan hipotesis kita, dengan harapan kita tadi, kesimpulan sementara kita, sesuai atau tidak, itu langsung kejawab. Kelebihannya di situ. Nanti kekurangannya apa? Kita harus nyebarkan kuesioner dan sebagainya. Membuat kuesioner itu tidak mudah. Ya, banyak lagi yang lain. Ya, seperti itu saya gambarkan secara umum. Terus kualitatif. Kualitatif ini berkaitan dengan narasi-narasi. Ya, nggak pakai angka-angka. Contoh, misalnya saya meneliti di ibu kota IKN. Di IKN ya. Misalnya bicara tentang struktur tanah. Saya bilang, berdasarkan penelitian saya, dan saya melakukannya selama 5 tahun. Penelitiannya 5 tahun. Misalnya ya, sampailah saya pada kesimpulan tanah di IKN itu sangat cocok untuk dibangun ibu kota. Misalnya, kata saya begitu, hasil penelitian. Terus diuji, ada pengujinya bilang, Anda orang mana? Saya bilang saya orang Palangkaraya. Terus dia bilang, saya asli dari daerah sana, di desa sana yang akan menjadi tempat untuk ibu kota. Saya lahir di sana sampai sekarang umur saya misalnya, katakanlah beliaunya profesor misalnya, 60 tahun. Ya, saya di sana. Tanahnya itu tidak cocok katanya. Rontok hasil penelitian saya. Itu kalau kualitatif seperti itu. Kenapa? Dia 60 tahun di situ. Saya baru 5 tahun. Tanahnya di sana, kalau hujan langsung gembur katanya, langsung misalnya nih ya, seperti itu. Kalau gambaran tentang kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu ketika ada orang ngomong begini, saya di sana sekian tahun, lebih lama dari penelitian saya, ya pasti kalah lah. Ya, dia nggak usah neliti, kenapa? Oh, selama 60 tahun dia di sana, sering terjadi longsor katanya, berarti kan tanahnya nggak cocok itu. Masa nanti dibangun ibu kota tiba-tiba hilang separuh kantornya, gara-gara likuifaksi, ya tenggelam dia. Nah seperti itu lah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangannya juga dari kuali ya, itu ada wawancara. Wawancara ini orangnya itu bisa tidak jujur. Nah, itu mempengaruhi hasil penelitian. Kenapa? Orang dia bohong. Nah, bohongnya ini karena macam-macam sebabnya. Bisa apalagi kalau hal-hal yang bersifat pribadi yang ditanyakan. Survei nih misalnya berkaitan dengan penghasilan. Orang kadang-kadang malu. Ya. Orang kadang-kadang malu jawab, akhirnya jawabnya yang tidak sesuai. Sambil ada yang ditutup-tutupi, nah itu juga salah satu. Tapi kelebihannya, ya, kalau kena yang memang jujur, itu memang asli. Ya, ketemunya real datanya. Ketemu langsung sama orangnya soalnya. Nanyain langsung. Nah, macam-macam. Nah, memang betul seperti itu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Nah, itu disesuaikan dengan seperti apa nanti penelitian kita. Yang paling umum itu di kita adalah kualitatif. Yang punya kita nih, yang SI. Ada berkaitan dengan angka, ada. Tapi itu hanya untuk mengukur, biasanya hanya mengukur kepuasan saja. Tujuannya bukan kepuasan itu. Yang di kualitatif nih. Dan sering terjadi kesalahan di situ. Masalahnya apa, yang ditanyakan di kuesioner itu lain, maka tidak menjawab tetap. Nah, itu sering saya ketika ujian
Saya mempertanyakan itu. Masalahmu apa? Terjawab nggak? Ini dengan pertanyaan kuesionermu ini ada menjawab pertanyaan, menjawab masalah itu nggak? Ternyata nggak ada. Masalahnya tadi misalnya lambat, pembukuan lambat. Dibuatkan sistem. Tiba-tiba yang ditanyakan dalam kuesionernya, bagaimana tampilannya, menunya mudah dipahami atau tidak, apa hubungannya sama masalah dia? Kan nggak ada. Nah, seperti itu. Riset gap sekarang. Riset gap. Gap itu tahu gap? Jarak atau celah kosong atau kesenjangan atau ketimpangan yang ditinggalkan oleh peneliti sebelumnya pada penelitian mereka. Nah, biasanya dapat dilihat dari inkonsistensi antara data dan temuan. Antara data dia dan hasilnya kok berbeda. Antara hipotesis, makanya tadi saya bilang, kalau penelitian itu tidak berhasil, bukan berarti gagal. Artinya tidak berhasil itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya kan? Berarti antara data dengan temuan tidak sesuai. Nah, itu jadi celah untuk penelitian lanjutan. Ya, tidak wajib berhasil ya. Yang wajibnya itu selesai. Bikin TA-nya itu selesai. Tidak wajib terjawab itu. Tapi harus dilakukan betul-betul. Jangan bikin aplikasi, nyari masalah juga enggak, dibikin asal-asalan. Ya. Nah, gapnya sendiri ada 4 macam. Ya, ada secara teori, jadi yang dicari ketimpangan informasi yang disebabkan penerapan teori. Cara nerapinnya salah. Jadi penelitian itu tidak harus baru. Ya, bisa dengan cara apa? Kita baca-baca punya orang, kemudian kita menemukan sesuatu kayaknya perlu dikembangkan. Nah, itu bisa jadi penelitian. Berarti penelitiannya apa? Bisa membuktikan punya orang tuh. Orang ini benar apa enggak sih sebenarnya dia ini bikinnya, saya coba lagi gitu. Itu namanya untuk membuktikan, pengujian. Pembuktian ya. Ada lagi yang memang baru sama sekali, ada juga. Ada yang melanjutkan. Dia stop penelitian sampai di sini. Terus dia bikin saran. Di kesimpulan itu kan ada saran. Sarannya itu dia menyarankan untuk diteliti ya bagian ini lagi. Nah, kita mau ngangkat yang itu boleh. Bukan harus kamu jalan ke sana kemari lihat bisa diteliti apa enggak nih, bisa dibikinkan sistem apa enggak. Kalau saya sih serbu perpus. Judul berapa ratus yang ada di situ, lihat kurangnya di mana punya dia. Dia ini melupakan ini. Nah, saya ambil, saya lengkapi, saya teliti pakai yang itu. Nggak usah pusing di awal, aduh gimana ya nanti saya judulnya apa ya gitu. Di perpus itu banyak sumbernya. Bedah buku juga boleh sebetulnya. Meneliti buku orang, buku saya tuh diteliti, apa kurangnya? Banyak banget Pak kurangnya. Iya Pak. Gaya bahasanya Pak, misalnya, yes, tulis. Bisa. Aplikasi-aplikasi yang ada. Meneliti pelayanan. Boleh. Nggak usah saya sebut ya, direkam soalnya. Apa? Apanya yang muter-muter? Permasalahannya muter-muter. Ya, itu tergantung yang nulis ya. Makanya tadi ada cara penulisan, cara pola berpikirnya, ada induktif, deduktif. Kalau saya lebih mengarahnya, kalau bikin latar belakang, tapi nanti ada bahasan tersendiri ya, secara umum dulu. Latar belakang masalah itu kalau saya lebih senang dari sesuatu yang kita ngomongnya sesuatu yang umum. Turun sampai kepada masalahnya. Seperti itu. Itu lebih enak bacanya. Secara teori nanti ya bisa dilihat gapnya. Ada kesalahan penggunaan ini teori misalnya bisa. Terus ada lagi yang tidak sesuai antara bukti lapangan, temuan, dengan fenomena yang bersifat umum. Contohnya nih, indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah misalnya. Ya, pemerintah mengatakan ekonomi kita tumbuh positif
nyatanya di masyarakat banyak orang miskin itu bertambah. Berarti kan tidak sesuai. Nah, itu evidence gap. Bisa dilihat dari situ. Bener nggak sih? Ini dikatakan begini naik, tapi kok orang pada susah semua? Buktikan, bisa seperti itu. Satu ya. Kemudian population gap. Ini karena sebab jumlah atau jangkauan populasi. Populasi itu orang yang menjadi narasumbernya, yang menjadi respondennya. Nanti ada itu di bagian lain ya. Bandingkan saja, kira-kira lebih kuat mana hasilnya dan lebih bisa dipercaya mana ketika saya meneliti mahasiswa STIMIK Palangkaraya 1000 orang dibandingkan dengan 100 orang. Topiknya sama. Saya teliti untuk 1000 orang dengan saya teliti hanya 100 orang. Lebih dipercaya yang mana? Hasilnya. Ya, yang ngisi angket 1000 orang, saya olah datanya, dengan yang saya kasih angket hanya 100 orang. Lebih bisa dipercaya yang mana? Tentu yang 1000. Kenapa? Karena yang 100 tadi boleh jadi hasilnya katanya setuju. Ketika saya tes dengan 1000 orang, ternyata hasilnya tidak setuju. Bisa jadi kan? Itu gap. Antara apa? Antara jumlah. Ini kita lihat nih, ini yang diteliti orangnya, yang jadi responden ini populasinya terlalu sedikit. Kita nggak percaya, kayaknya kalau banyak nih bisa beda hasilnya ini. Nah, itu kan sudah muncul tuh yang jadi pertanyaan kita. Nah, muncul itu bisa diangkat sebenarnya gitu. Terus kalau ternyata berubah hasilnya, orang meneliti dengan 100 orang tadi hasilnya setuju, intinya lah seperti itu ya. Ada lagi orang lain meneliti 1000 orang, masalahnya sama. Ternyata kesimpulannya orang nggak ada yang setuju. Nggak ada yang setuju itu maksudnya sekian persennya lebih banyak gitu yang tidak setuju. Terus apakah yang pertama ini tadi gagal? Apakah dia salah? Enggak, dia benar sesuai metodenya dia. Uang dia angkanya 100. Ini untuk merubah mindset dulu ya. Ada lagi yang empirical gap. Ya, ketimpangan informasi yang terlihat secara nyata pada hasil dan data memang berbeda. Ya, itu bisa kita angkat juga sebagai gap ya, yang untuk kita lanjutkan sebagai penelitian. Kenapa? Karena gap itu harus diisi. Yang disebut dengan novelty. Novelty itu kebaruan. Tadi ya, jadi kalau nantinya pakai Excel tadi, boleh nggak? Boleh. Ada yang baru nggak? Yang maksudnya gimana? Boleh, semuanya itu boleh, asal ada kebaruannya. Itu sudah ada belum yang neliti? Karena berangkatnya dari situ nanti. Masalah penelitian. Ya. Lanjut dulu ya, novelty, unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Temuan atau kesimpulan yang mengisi celah kosong atau kesenjangan tadi, gap tadi. Ya. Maka cara terbaik untuk menunjukkan adanya novelty, kebaruan itu dengan membandingkan riset yang sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain dengan punya kita ini apa. Ya. Kemudian kita tunjukkan topik tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Di bab 2 itu ada namanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu ada 2. Ada dasar teori atau kajian teori. Yang kedua, penelitian yang relevan. Nah, di situ letaknya. Karena semua masalah itu sudah pernah diteliti orang. Apa masalah yang belum diteliti? Masalah kada berduit, ada sudah meneliti karena kada begawi. Karena apa yang lain? Ya, seperti itu. Jadi wajib ada nanti, kalau saya nyarankan bukan 5 tapi 10 penelitian yang relevan. Cari aja yang sesuai dengan topik kita. Topiknya tentang sistem informasi akademik, cari 10 judul penelitian orang yang berkaitan dengan itu.
lihat mereka masalahnya apa, latar belakangnya itu diperhatikan, dilihat. Kemudian dia mau menyelesaikan apa itu, pakai apa cara dia menyelesaikannya, metode yang dipakai itu. Terus hasilnya apa? Nah, ambil tuh 10. Kita di bagian mana? Pak, misalnya metode ini kan pengembangan menggunakan yang ada, tapi latar belakangnya berbeda. Latar belakang berbeda maksudnya gimana latar belakang? Latar belakangnya beda tempat, tapi apa yang digunakan untuk mengembangkan menggunakan yang ada, maka Objeknya beda, masalahnya sama. masalahnya yang bersama. Mungkin Kalau hampir sama kan nggak sama. sama, Nah, masalahnya sama, topiknya sama, objeknya berbeda, ya. metodenya sama. Metodenya sama, objeknya saja yang berbeda. Iya. Nanti jawabannya ada setelah ini. kayak sudah bisa dibaca gitu ya. Cara menemukan nanti ya, nanti terjawab. Menemukan gap atau novelty, ini strateginya banyak. Saya ambilkan yang agak sederhana. Pertama, memilih topik yang menarik. Kalau perlu tuh yang terbaru saat ini. Orang lagi rame apa? Nah, ambil yang itu. Terus, fokus penelitian disesuaikan dengan kesenangan kita, dengan passion. Kita ini sukanya apa? Senangnya misalnya ngoding. Ya udah, bikin aplikasi. Tapi harus ada masalah untuk dibuatkan aplikasi. Yang itu nanti terjawab atau tidak dengan aplikasi. Ya. Terus mencari pembahasan yang terlewat dari penelitian terdahulu tadi, yang nyari kurangnya di mana. Nah, itu ya. Terus menentukan inkonsistensi atau kekurangan pada penelitian sebelumnya. Tuh, langkah-langkahnya seperti itu. Nanti akan ketemu, wah, ini punya dia nih, dia nggak bahas ini, saya bahas yang ini gitu. Kecil nggak apa-apa. Ini tergantung ya mindsetnya. Jadi kalau yang memang betul-betul meneliti, sekecil apapun itu ada kontribusi untuk pengetahuan, itu sudah layak. Tapi ada orang yang mindsetnya beda, harus besar perbedaannya. Padahal nggak seperti itu. Nanti kita lihat juga ada. Tadi pertanyaannya ya, nanti kita tunggu dulu. Karena masih ada sekitar 20 slide lagi. Coba lihat dulu ya berapa slide ya. 38. Sudah berapa slide yang lewat? Kayaknya sudah 37 deh. Tadi sekarang ke orisinalitas dan kontribusi. Ya, balik ke pemahaman yang tadi ya. Bahwa penelitian itu adalah aktivitas kegiatan yang dipertimbangkan, dipersiapkan dengan sengaja ya, yang diatur sedemikian rupa, tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi orisinal terhadap pengetahuan ya. Orisinal penelitian itu bisa pada metode, bisa pada masalah. Misalnya pada metode memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Masalah itu sudah pernah dipecahkan dengan metode A. Tapi kita ini membuatnya dengan metode yang berbeda. Asal pasti berbeda ya. Ada yang pakai ini, ternyata kita sembunyikan itu, nggak boleh bohong ya. Kita pakai yang itu, kita bilang belum pernah dipakai orang, padahal sudah pernah, nggak boleh gitu. Ya. Jadi metodenya yang berbeda, cara menyelesaikan masalahnya yang berbeda. Satu. Yang kedua, dari sisi metode ya, model penelitian dengan kontribusi pada method improvement. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Kemudian originalitas pada masalah. Memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah. Ini original berarti kan? Jelas lah yang kayak gitu kan? Terus model penelitian dengan kontribusi pada penemuan masalah baru sebagai objek penerapan metode. Kita ini menemukan masalah. Nah, seperti itu. Yang itu nanti bisa dipakai untuk objek penelitian yang lain. Bisa. Nggak usah terlalu pusing. Nih, kontribusi itu pada apa? Tadi pada dua, menemukan atau merevisi. Apa yang ditemukan?
teori. Yang direvisi teori. Metode, fakta, aplikasi. Bikin aplikasi baru bisa atau ngubah aplikasi yang sudah ada. Sekali lagi, kalau aplikasi bukan tujuan utama. Ngubah ternyata nggak ada efeknya, ngapain? Lanjut ya. Nah, sasaran kontribusinya. Kalau dia kepada masyarakat, dapat dirasakan langsung kegunaannya, tapi tidak bisa diukur secara langsung. Kenapa? Tadi itu loh, menyelesaikan masalah atau tidaknya, harusnya itu diukur. Kalau kepada pengetahuan, itulah yang jadi tujuan dalam penelitian. Jadi kita itu, tujuannya kan mau menyelesaikan masalah. Berangkat dari adanya masalah kehidupan, masuk ke latar belakang, kemudian jadilah dia masalah. Masalah itu ditunjukkan di mana? Di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah harus sesuai dengan tujuan penelitian apa? Harus sesuai dengan kesimpulannya. Segaris gitu. Jangan latar belakang masalahnya ini, rumusan masalahnya ini, kesimpulannya lain. Ya. Oleh karena itu, kontribusi kepada masyarakat secara langsung tidak memberikan nilai tambah bagi ilmu pengetahuan. Iya, karena apa? Karena nggak ditulis sebabnya tadi dan hasilnya seperti apa, nggak ada. Tidak nyambung antara masalah yang diteliti dengan hasil. Kalau kita bikin aplikasi saja ke masyarakat, sudah selesai. Bukan penelitian itu. Nih, tadi ya, yang ada method improvement. Kalau digambarkan seperti ini adalah garis batas pengetahuan. Seperti ini ya. Lalu kita mau ngasih kontribusi di bagian mana? Terserah. Nih seperti ini. Ada logika Fuzzy di sini, ada metodenya punya Sugeno di sini, metode Mamdani di sini, metodenya Sukamoto di sini, misalnya ya. Dari garis-garis pengetahuan yang berkaitan dengan sebuah ilmu. Kemudian kita memberikan kontribusi berupa apa? Pengembangan dari metodenya Mamdani. Ya, metode Mamdani yang direvisi dengan algoritma XYZ misalnya. Nah, itu ada kontribusi. Pusing nggak? Itu gambar apa? Meja. Namanya ontologi. Ya kan? Kita paham. Seperti apapun bentuknya, tahulah kalau itu meja. Itu sudah ada 3, ditambah ini lagi 1. Tetap kita sebut meja. Ontologi ya. Nah, kalau orang teknopreneur, dia mikirnya ketika melihat meja, jual produk, beri nilai tambah pada produk, ubah sedemikian rupa, jual lagi. Seperti itu ya. Kalau akademisi, orang yang meneliti, mejanya tuh dipelajari, dibongkari, cabut sampingnya, cabut lacinya dilepasin semua. Gimana sih cara bikinnya seperti ini? Nah, terus kalau sudah, ciptakan meja baru yang sama sekali berbeda. Itulah novelty, kebaruan tadi. Ini hanya gambaran aja ya. Seperti itulah penelitian, dalam prakteknya rasakan sendiri. Oh, susah ya? Aduh Pak, kalau tahu saya ikut MBKM aja Pak. Seperti itu gambarannya ya. Nih, penelitian tanpa kontribusi, menjawab yang tadi ya. Penerapan extreme programming pada pengembangan sistem informasi reservasi. Reservasi tahu? Pemesanan. Di KP terang benderang, habis itu dirubah judulnya jadi implementasi extreme programming dalam pengembangan sistem informasi pemesanan di restoran remang-remang. Yang berbeda apa? 1 dan 2, tempatnya saja. Extreme programmingnya ya tetap, penerapan dengan implementasi itu sama saja. Kasih pengembangan atau tidak tetap, namanya bikin aplikasi.
Rancang bangun sama, bikin aplikasi juga. Sistem informasi pemesanan menggunakan assistant programming di KP gelap gulita sama aja, objeknya aja beda. Itu tidak ada kontribusi. Jadi kalau hanya objeknya yang dipindah, nggak ada kontribusi. Pak, jadi susah dong Pak. Jadi susah dong. Judul ini ketika diketik hampir ada semua. Nah, itu tadi. Jangan terpaku pada judulnya. Baca dalamnya apa yang dibahas. Dia tidak paling umum kita lihat di mana? Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah. Baca terus sampai kesimpulannya dibaca. Lihat. Di batasan masalah itu dia membatasi, dia tidak bahas ini, tidak bahas ini, atau dia hanya membahas ini. Berarti yang nggak dibahas di situ bisa jadi untuk kita angkat. Dapat gap namanya. Boleh. Judulnya sama, tapi dia nggak bahas ini, nggak bahas itu. Kita bahas yang itu. Kan ada kontribusi namanya. Mudah aja ya sebetulnya. Kalian aja mikirnya rumit sebetulnya. Kenapa? Karena ngelihat kakak-kakak tingkat itu lulusnya lama benar. Padahal bukan karena sebab susah. Karena sebab dia pertama nggak punya biaya. Yang kedua buat bayar nggak ada. Jadinya terus karena sebab bekerja misalnya dan seterusnya. Ada yang memang malas tadi. Kalau malas ngapain diajuin? Mending terminal aja 3 tahun. Pasti nggak bisa. Ini komparasinya antara D4, D3, S1, S2, S3. Kita lihat bagian paling atas saja, level kontribusinya saja ya. Kalau D3, D4 itu penguasaan kemampuan teknis. Wajar kalau mereka produknya adalah aplikasi. Jadi kalau D3 itu harus bikin aplikasi memang. Kenapa? Kemampuan teknis ngoding. Nah, kalau yang S1 itu pengujian teori. Menurut teori begini, kita laksanakan sesuai dengan teori. Itu aja. Tadi ada bikin aplikasinya, ada. Apakah kita wajib punya kemampuan untuk ngoding? Enggak sebetulnya. Di S1. S1 itu lebih ke analisis soalnya. Jadi buat nguji saja. Kalau S2, teorinya sudah ada dikembangkan. S3 nemuin teori baru. Pusing nggak? Penelitian yang berkualitas, topik dan skalanya kecil, fokus dalam, dan membawa pengaruh besar bagi pengetahuan di bidang penelitian terkait topik yang ini loh. Gambarannya seperti ini. Ini ilmu pengetahuan yang sangat luas ya. Terus ini topiknya agak sedikit mendalam, dia bahas lagi, ada orang lagi neliti lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, akhirnya kalian tidur, kan gitu. Nih, buat jadi dokter, asal ada sedikit aja, nih, kalau dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang ada, dia bikin sedikit aja di sini kontribusi. Makanya tadi saya bilang dari awal, sedikit aja. Bedain. Dia bahas ini, bahas ini, bahas ini. Saya bagian yang dia tidak bahas. Udah. Jadi ya, besok ya judulnya. Bikin judul aja pusing. Nyari masalah yang sebetulnya pusing itu. Apa sih? Ada nggak? Gak ada. Jadi penelitian itu selama kan masalah. Jadi kayak membuktikan kebenaran juga bisa. Boleh. Pembuktian tadi bener apa enggak? Dia nguji nih. Bener nggak ketika dia bikinkan aplikasi ini, misalnya bener nggak itu sesuai dengan hasilnya? Itu menguji bisa. Melanjutkan bisa, nyambung lagi punya dia tuh sampai di sini. Saya tambahin lah, bisa, boleh. Kalian aja yang mikirnya rumit, complicated pemikirannya. Isinya ya harus berbeda lah, kan ada tambahan tadi. Tambahannya itu yang kita bahas.
Ada tuh saya nguji kemarin seminar kan hadir ya, yang aplikasi huruf Arab Ramadan. Iya. Nah, kan saya bilang punya kan ngembangkan, kan bisa kembangin lebih lanjut. Ada game Android, udah ini yang punya penelitian sebelumnya, kakak tingkat lama sudah mau dia kembangin lagi boleh. Seperti itu. Saya tambahin fitur ini boleh. Karena nggak ada lagi yang tanya, ya udah. Sudah ya? Nah, Sudah aja. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Waktu kita fleksibel ya. Iya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.